Evidence Based Practice, EBP, untuk semester 10 Fakultas Kedokteran. Evidence Based Practice, EBP, atau praktik berbasis bukti adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti terbaik dari penelitian ilmiah, pengalaman klinis, dan preferensi pasien. Pada semester 10, mahasiswa kedokteran mempelajari EBP secara mendalam untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. EBP menjadi fondasi dalam praktik kedokteran modern, memastikan bahwa intervensi yang diberikan didasarkan pada bukti ilmiah terkini. 1. Pengertian evidence-based practice. Evidence-based practice adalah proses sistematis untuk mencari, menilai, dan menerapkan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan klinis. Komponen utama EBP meliputi bukti ilmiah terbaik, hasil dari penelitian berkualitas tinggi seperti uji klinis acak, randomized control trials, atau meta-analisis. Keahlian klinis, pengalaman dan keterampilan praktisi kesehatan dalam menerapkan bukti. Nilai dan preferensi pasien, pertimbangan terhadap kebutuhan, harapan, dan kondisi pasien. EBP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi variasi dalam praktik klinis, meningkatkan efisiensi biaya. 2. Langkah-langkah evidence-based practice, EBP dilakukan melalui 5 langkah utama. 1. Mengidentifikasi pertanyaan klinis, AS. Membuat pertanyaan klinis yang spesifik menggunakan format PICO, P, population. Populasi atau pasien yang menjadi fokus. I. Intervention. Intervensi yang dipertimbangkan. C. Comparison. Intervensi pembanding, jika ada. O. Outcome. Hasil yang diharapkan. Contoh, pada pasien dengan hipertensi, P. Apakah olahraga teratur, I, lebih efektif dibandingkan obat antihipertensi saja? C. Dalam menurunkan tekanan darah. O. 2. Mencari bukti, acquire. Mencari bukti ilmiah dari sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, PubMed, Cochrane Library, database klinis, up-to-date, Klinikaki, pedoman praktik, guidelines, dari organisasi kesehatan. 3. Menilai kualitas bukti, appraise. Menilai validitas, reliabilitas, dan relevansi bukti. Hierarki bukti, meta-analisis dan systematic reviews. Randomized control trials, RCTS. Studi cohort, studi kasus kontrol, laporan kasus, opini ahli. 4. Menerapkan bukti, apply. Mengintegrasikan bukti terbaik dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien. Contoh,
Jika bukti menunjukkan bahwa kombinasi olahraga dan diet lebih efektif untuk menurunkan tekanan darah, dokter harus mempertimbangkan kondisi pasien sebelum merekomendasikan. 5. Mengevaluasi hasil, assess. Mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan. Apakah hasil yang diinginkan tercapai? Apakah ada efek samping atau komplikasi? 3. Komponen utama evidence-based practice sumber bukti ilmiah penelitian primer, studi yang langsung mengumpulkan data dari subjek, seperti uji klinis dan studi observasional. Penelitian sekunder, analisis data dari penelitian sebelumnya, seperti systematic reviews dan meta-analysis. Pedoman praktik klinis, rekomendasi berbasis bukti dari asosiasi medis atau organisasi kesehatan. B. Keahlian klinis dokter harus mampu menggunakan bukti ilmiah dalam situasi klinis yang kompleks. Contoh, mengelola pasien dengan komorbiditas yang tidak sesuai dengan hasil uji klinis standar. C. Preferensi dan nilai pasien dokter harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pasien. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi pilihan pengobatan. 4. Implementasi evidence-based practice dalam praktik klinis. Aplikasi dalam diagnostik menggunakan tes diagnostik dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi berdasarkan bukti ilmiah. Contoh, memilih mamografi sebagai alat screening kanker payudara pada wanita usia risiko. B. Aplikasi dalam terapi memilih intervensi medis atau non-medis yang terbukti efektif. Contoh, memberikan terapi kombinasi, obat dan terapi perilaku, untuk pasien depresi berat. C. Aplikasi dalam pencegahan menerapkan intervensi preventif berbasis bukti untuk mencegah penyakit. Contoh, memberikan vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks. D. Pengelolaan risiko menggunakan bukti untuk menilai dan mengurangi risiko komplikasi atau efek samping. Contoh, menentukan profil risiko pasien yang menerima antikoagulan untuk mencegah perdarahan. 5. Tantangan dan solusi dalam evidence-based practice. Tantangan akses terbatas ke bukti terkini. Tidak semua dokter memiliki akses ke jurnal atau database ilmiah. Waktu yang terbatas, membaca dan menganalisis bukti membutuhkan waktu yang tidak selalu tersedia. Kurangnya pelatihan. Tidak semua praktisi dilatih untuk mengevaluasi bukti ilmiah. Resistensi terhadap perubahan, dokter atau institusi yang sudah terbiasa dengan metode lama mungkin enggan menerapkan EBP. Solusi pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan tentang cara mencari dan mengevaluasi bukti. Penggunaan teknologi, aplikasi klinis berbasis EBP seperti UpToDate memudahkan akses bukti ilmiah. Kolaborasi tim,
mengandalkan tim multidisiplin untuk berbagi informasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. 6. Peran evidence-based practice di semester 10A. Pembelajaran teori mahasiswa mempelajari konsep dasar EBP, hierarki bukti, dan teknik evaluasi bukti. Diajarkan cara mengajukan pertanyaan klinis yang relevan dan mencari bukti ilmiah. B. Latihan praktis mahasiswa melakukan simulasi kasus klinis berbasis bukti. Menggunakan data dari studi nyata untuk membuat keputusan klinis. C. Penelitian berbasis bukti mahasiswa melakukan mini research yang berbasis EBP, seperti systematic reviews atau analisis meta. D. Aplikasi pada pasien mahasiswa yang sedang koasistens menerapkan EBP dalam rotasi klinis, bekerja di bawah supervisi dokter pembimbing. 7. Kesimpulan evidence-based practice, EBP, adalah pendekatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah, keahlian klinis, dan preferensi pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pada semester 10, mahasiswa kedokteran belajar teori dan praktik EBP untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan klinis yang kompleks. Dengan EBP, keputusan klinis menjadi lebih akurat, efektif, dan relevan dengan kebutuhan pasien, sehingga berkontribusi pada perkembangan kedokteran modern dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.